sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Angkat suaramu, katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Angkat suaramu, kami perlukan, kami perlukan keajaiban. Katakan, kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami angkat suaramu, angkat suaramu, katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami sekali lagi angkat suaramu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan.
haleluya. Oh, haleluya. Tuhan Yesus, ini yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini yang kami butuhkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Saat badai datang Tuhan Yesus, saat cobaan datang mendera kami, menderu kami Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Itu yang kami serukan dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami tahu Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami tahu Engkau ada di hati kami Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami tahu Tuhan, bahwa Engkau akan selalu berjalan bersama kami Tuhan Yesus. Sebab kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Engkau mau angkat Tuhan. Yang sakit Engkau mau sembuhkan Tuhan. Yang sedang lemah Engkau mau kuatkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Karena kami Tuhan mau memuji dan memuliakan Kau Allah yang besar. Haleluya Tuhan Yesus. Persatukan hati kami Tuhan. Persiapkan hati kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Sungguh besar kasih Tuhan Yesus bagi kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Kau sahabat, Engkau dekat. Angkat suaramu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang. Amini, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita mengangkat pujian ini. Katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang. Katakan, Engkau sahabat kami Tuhan. Yo, dan Kau dekat. Oh,
bahkan seluruh pengabdi tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga. Angkat suaramu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita mau bangkit berdiri. Katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Amin. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dia sahabat terdekatmu. Katakan, dan kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Oh haleluya, sungguh mulia dan berharga. Mari kita mau angkat suara kita, katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Katakan, kau sungguh indah, kau sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Oh haleluya, sungguh indah yang kau pikirkan tentang. Amini, tak terselami bagiku. Oh, sungguh. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Oh, engkau sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku.
pujian ini sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh indah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, indah yang Tuhan pikirkan bagi kita. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Allahku dahsyat. Katakan dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi dari barat sampai ke timur. Siapa? Nama Yesus. Yo! Dari pulau-pulau, gunung kemuliaannya disaksikan. Kebesaran Yesus, nama Yesus. Yo katakan, dari pulau-pulau, lembah, gunung, katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya dicinta. Yesus, nama Yesus disangka. Katakan, dari pulau-pulau, lembah, gunung tinggi, angkat suaramu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Katakan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah siapa yang dahsyat? Allah siapa yang dahsyat? Namanya siapa? Namanya siapa? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Yuk kita mau tepuk tangan. Tuhan, kami mau hari-hari kami lalui bersama dengan Engkau. Yuk. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus.
persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Angkat suaramu. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku alami bersama Yesus. Persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Hari-hari, hari-hari ku lalui, amin, bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamat. Persoalan pencobaan, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamat. Bersama Yesus, bersama Yesus Juru Selamatku. Sekali lagi, bersama Yesus Juru Selamatku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saya undang puji-pujian dari kaum muda. Ada puji-pujian dari kaum muda? Ya, saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, kami dari Wadah Kaum Muda, teman-teman boleh maju. Kami dari Wadah Kaum Muda ingin menaikkan satu pujian, kiranya pujian ini boleh memberkati kita semua. Dan saya mewakili pemuda mengundang teman-teman yang belum bergabung, biar boleh join bersama dengan kami setiap hari Sabtu jam 5 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Seterangnya mentari
Pakai anak-anak muda ini sebagai alat-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau memberikan persembahan. Saya minta saudara Hendra berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang berkuasa dalam surga, terima kasih Yesus Tuhan untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Untuk setiap penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga untuk setiap berkat-berkat yang Kau curahkan ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk setiap pekerjaan dan usaha yang boleh kami lakukan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau yang sertai ya Tuhan. Saat ini kami ingin memberikan yang terbaik dari kami ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah sekiranya setiap apa yang boleh kami berikan, boleh membantu setiap tugas-tugas pelayanan yang tempat ini ya Tuhan. Dan boleh Engkau pakai ya Tuhan untuk kemuliaan nama. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Hari-hariku lalui persembahan dijalankan. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Kita mau bangkit berdiri. Selamatku. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Saudara-saudaraku, hari ini adalah minggu pertama di bulan Maret. Dan kita akan meminum roti dan anggur sebagai lambang darah dan tubuh Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Karena Dialah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dialah Tuhan Yesus, penebusmu. Dia menebus dosamu. Dia menebus dosa anak-anakmu. Dia menebus dosa anak istrimu. Dan saat kita berjalan bersama Tuhan Yesus, Dialah Allah penebus kita. Dia Allah Juru Selamat kita. Haleluya.
Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji
setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan. Sebab Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami. Kepadamulah pagi hari ini kami datang. Kami menghampiri tata anugerah-Mu. Karena kami percaya ketika kami menghampiri tata anugerah Allah, dari sanalah datang pertolongan. Terima kasih Yesus. Engkau kembali mengizinkan kami ada di rumah-Mu. Pagi hari ini umat-umat-Mu boleh bersatu hati. Kami telah mempersembahkan pujian dan hormat kami kepadamu. Saatnya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman. Engkau mengurapi hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Setiap ayat baris firman Allah yang kami dengar, itu akan tertanam dalam hati kami. Sehingga firman Allah tinggal di dalam kami. Dan kami tinggal di dalam firman-Mu. Itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba percaya pagi hari ini Roh Kudus ada bersama dengan kami. Roh Kudus ada bersama dengan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Segala kuasa yang ingin mengganggu kami, untuk kami menikmati berkat-berkat rohani, kami tolak, kami ikat dalam nama Yesus. Keluar dari dalam hidup kami, supaya hati kami terfokus kepada firman Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kembali kita ada di rumah Tuhan untuk kita sama-sama menikmati makanan rohani. Terlebih sebentar kita akan makan tubuh dan darah Yesus yang menjadi kekuatan bagi kita menghadapi hari-hari yang semakin sulit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita mau buka hati kita supaya setiap ayat baris firman Allah itu menjadi rema di dalam hidup kita. Minggu kemarin Bapak Yonatan telah menyampaikan khotbah tentang berbuah. Salah satu dari buah adalah pertobatan. Pagi ini saya akan menyambung khotbah dari Bapak Yonatan. Ciri-ciri orang yang bertobat, tidak ada lagi sangah di dalam hidupnya. Ciri-ciri orang yang bertobat, tidak ada lagi sangah di dalam hidupnya. Apakah sangah itu? Di dalam kamus bahasa Indonesia Purwadarminta, kata sangah adalah kotoran logam. Kotoran yang melekat pada logam. Makanya saudara, kalau saudara punya perhiasan cincin, ya, karena dipakai terus lama-lama ada kotoran.
ya, yang melekat. Nah, sebab itu saudaraku sekalian, kotoran itu harus dibersihkan dengan cara apa? Dibakar. Kalau saudara bawa ke tukang emas, maka cincin saudara akan dibakar supaya sanga, yaitu kotoran-kotoran yang melekat di logam itu, saudaraku sekalian, terlepas. Sehingga perhiasan itu memancarkan kecermerlangan sebagaimana yang kita inginkan. Ya, tentu saudara ingin memakai perhiasan yang cemerlang, yang bersinar. Haleluya. Ya, dalam bahasa Alkitab dipakai kata yang mulia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu pagi hari ini saya beri judul khotbah, buanglah sanga dari hidup kita, atau buanglah kotoran-kotoran yang menghalangi hidup rohani kita. Untuk itu saya ingin mulai dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Ayat 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin melihat pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini, maka kita bisa melihat dan membaca itu di dalam kitab Injil. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil inilah menceritakan bagaimana pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata selama Yesus melayani di atas muka bumi ini, dia memulai dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat. Maka kalau kita baca di dalam Injil, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Lewat pelayanan inilah maka banyak orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tokoh-tokoh agama Yahudi yang disebut imam-imam besar atau imam kepala, mereka menjadi gusar. Ya, ketika mereka melihat begitu banyak orang Yahudi berpaling dari agama Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Ini yang membuat para imam-imam kepala, saudaraku sekalian, mereka berpikir bagaimana caranya untuk menghentikan pelayanan Yesus. Sebab kalau dibiarkan ini terus-menerus, maka tidak tertutup kemungkinan bangsa Yahudi akan berpaling percaya kepada Yesus. Maka kalau kita baca ayat ini, saudaraku sekalian, dikatakan sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Kalau kita baca pasal 11
Di situ diceritakan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Nah, rupanya berita ini tersebar. Ya. Sehingga saudaraku sekalian, banyak orang Yahudi ingin melihat siapa sebenarnya Yesus itu. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, termasuk imam-imam kepala. Ya. Mereka penasaran, siapa sih Yesus ini? Kok begitu menghebohkan? Sehingga banyak orang Yahudi ingin melihat, ingin mendengar, dan percaya kepada Yesus. Apalagi waktu mereka lihat Lazarus bangkit. Ini sesuatu yang menghebohkan, saudaraku sekalian. Ya, di mana ada orang yang sudah mati dibangkitkan. Dan saudara tahu, para imam kepala ini mereka coba ingin menjegal pelayanan Yesus. Mereka berupaya bagaimana caranya menghentikan pelayanan Yesus ini. Maka mereka menjebak Yesus, ya, dengan harapan ketika Yesus masuk di dalam jebakan mereka, maka Yesus dapat dihukum sebagaimana hukum yang berlaku pada waktu itu. Dan saudaraku sekalian, mereka bukan cuma mencari Yesus. Mereka bukan ingin menangkap dan membunuh Yesus, tapi mereka juga ingin membunuh Lazarus. Yang pada waktu itu, saudaraku sekalian, menjadi berita yang sangat viral. Di mana-mana mereka menceritakan Lazarus mati bangkit, Lazarus yang sudah mati bangkit. Maka banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus. Saudaraku, siapakah imam-imam kepala ini? Kalau kita baca, saudaraku sekalian, di dalam Perjanjian Lama, para imam kepala ini disebut Hakohen Hagadol, yang artinya mereka itu adalah petugas di dalam bait suci Allah. Para imam-imam ini adalah perantara antara Allah dan manusia pada hari pendamaian. Kita tahu di dalam Perjanjian Lama, setiap manusia berdosa, mereka harus berdamai dengan Allah dengan cara apa? Menyembelih domba, menyembelih kambing. Darahnya itu dipercikkan di atas tutup pendamaian yang disebut grafirat. Nah, itulah tugas imam besar dalam Perjanjian Lama. Jadi saudara lihat, tugas yang sangat mulia. Karena mereka bertugas di dalam bait Allah dan mereka menjadi perantara antara Allah dengan manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, imam kepala ini, saudaraku sekalian, selain mereka bertugas di bait suci atau di rumah Tuhan, mereka juga sebagai pejabat Sanhedrin. Pejabat Sanhedrin itu tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Yahudi. Jadi mereka punya dua jabatan. Sebagai petugas di dalam bait Allah dan juga oleh pemerintah Romawi pada waktu itu, imam-imam kepala ini diangkat menjadi Sanhedrin yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Yahudi pada waktu itu. Maka dengan alasan untuk menertibkan masyarakat Yahudi, maka mereka berupaya untuk menangkap dan membunuh Yesus. Apa yang kita dapat dari peristiwa ini?
Saudara, ternyata para imam kepala itu mereka adalah orang-orang yang bertugas di tempat yang maha suci. Karena bait Allah adalah tempat yang maha suci. Tetapi ternyata saudaraku sekalian, mereka adalah orang-orang yang hatinya jahat seperti sanga yang melekat pada logam mulia. Mereka bertugas di bait Allah. Mereka bertugas di tempat yang kudus. Tapi hati mereka, saudaraku sekalian, jahat. Mereka ingin membunuh Yesus. Mereka ingin melenyapkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka Raja Hikmat Salomo menulis dalam kitab Amsal. Mari kita buka Amsal patsalnya yang ke-25. Kitab Amsal patsalnya yang ke-25. Kitab Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-4. Kitab Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-4. Salomo berkata demikian, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Saudaraku, tadi saya katakan para imam-imam kepala itu mereka adalah orang-orang yang bertugas di bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan tugas yang mulia. Tapi sayang, hati mereka begitu jahat seperti sanga, kotoran yang melekat pada logam mulia. Dan ini yang tidak dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti imam-imam kepala yang seharusnya kita bertugas, saudaraku sekalian, untuk melayani Tuhan. Tapi ternyata di dalam hati kita ada sanga, ada kotoran yang melekat pada logam mulia. Dalam kitab Yehezkiel, mari kita lihat Yehezkiel patsalnya yang ke-22. Kitab Yehezkiel patsalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-17, seterusnya saya baca demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem seperti orang yang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam, dan timah putih di dalam peleburan dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. Ayat 21. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu sehingga kamu dilebur di dalamnya. Ayat 22. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku atasmu. Kalau kita baca ayat ini ngeri, saudaraku sekalian. Allah berfirman lewat Nabi Yehezkiel. Allah berpesan kepada Yehezkiel, sampaikan firmanku kepada umat Israel. Mereka telah menjadi sanga. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, Allah akan melebur mereka.
Saudara tahu Israel itu umat pilihan Allah. Israel itu anak Allah yang sangat dikasihi. Tapi ternyata dalam perjalanan bangsa ini, mereka itu, saudaraku sekalian, seperti sanga, seperti kotoran yang melekat pada logam mulia. Maka Allah murka kepada umat Israel. Saudara perhatikan, berapa banyak kali Allah menunjukkan kasih-Nya. Berapa banyak kali Allah menunjukkan kemurahannya kepada bangsa ini. Tapi begitu banyak mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga saudaraku sekalian, Allah katakan, umatku telah menjadi sanga. Itu sebabnya aku akan melebur mereka di dalam peleburan. Saudara tahu, kalau tukang emas mau membersihkan emas, saudaraku sekalian, emas itu harus dibakar, dilebur. Sehingga muncullah emas yang murni, yang asli. Begitulah kehidupan bangsa Israel. Makanya jangan heran saudaraku sekalian, Allah lebur mereka, dibuang ke Babel selama 70 tahun. Di sana mereka menderita bagaikan orang yang berada di peleburan. Disitulah bangsa Israel tidak dapat memuji Tuhan lagi. Karena hidup mereka dipahitkan. Mereka menjadi tawanan di negeri Babel. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita biarkan sanga itu ada dalam hidup kita, tidak tertutup kemungkinan, saudaraku sekalian, kita akan dilebur. Ya. Kenapa Allah melebur kita? Bukan karena Allah benci. Justru Allah ingin supaya kita menjadi logam yang mulia. Haleluya. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, saudaraku sekalian, bukan berarti Allah benci kepada kita. Tidak. Sama seperti Allah menghukum bangsa Israel, bukan karena Allah benci, tidak. Tapi Allah ingin mereka bertobat. Allah ingin mereka menyadari bahwa mereka sudah menjadi sanga. Seperti kotoran yang melekat pada logam mulia. Itu sebabnya Allah harus melebur mereka supaya mereka muncul kembali menjadi logam yang mulia. Haleluya. Ya, saudaraku, kalau kita mengalami penderitaan, mengalami, saudaraku sekalian, hal-hal yang menyakitkan, bukan berarti Allah benci kepada kita, tidak. Karena Allah kita kasih adanya, amin. Nah, untuk itulah kadangkala Dia perlu melebur hidup kita. Ya, sehingga ketika kita dilebur, itu paling nggak enak. Hidup yang paling menderita, hidup yang begitu sengsara. Saudara bayangkan, ya. Ketika emas itu dileburkan, dibakar ya, dengan api, saudaraku sekalian. Makanya pagi hari ini, mari kita periksa hidup kita masing-masing. Sebab kita ini adalah perkakas dalam rumah Allah. Ya, ingat saudaraku sekalian, Paulus berkata di dalam Efesus pasal 5. Ayat 25 sampai 27. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menguduskan dan menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Yesus ingin supaya kehidupan saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib, kehidupan kita tidak bercacat dan tidak berkerut, tidak dipenuhi dengan sanga, kotoran-kotoran yang mengakibatkan logam tidak memancarkan kemuliaannya.
Tuhan ingin agar saudara dan saya sebagai perabot rumah Allah, kita menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Di dalam surat 2 Timotius pasalnya yang kedua. Kita buka 2 Timotius pasalnya yang kedua. Surat 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Seterusnya, demikian firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Firman Tuhan katakan, saudaraku sekalian, dalam rumah besar ada berbagai macam jenis perabot. Mulai yang terbuat dari emas, perak, tanah, tembaga, dan sebagainya. Kalau sekarang ini yang paling banyak terbuat dari plastik, saudaraku sekalian, ya. Tapi Alkitab katakan dalam rumah besar itu ada berbagai macam jenis perabot. Siapakah yang dimaksud dengan perabot itu? Saudara dan saya. Makanya kita lihat, saudaraku sekalian, di dalam gereja Tuhan, ya, ada banyak jenis tingkatan rohani. Ada yang kualitas rohaninya seperti emas, memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi ada yang kualitas rohaninya seperti perak. Ada yang kualitas rohaninya seperti tanah. Kalau saudara lihat bejana-bejana itu kan terbuat dari tanah. Maka firman Tuhan katakan, ada yang dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudara perhatikan ayat ini. Ya. Tuhan ingin supaya kita memiliki kualitas rohani seperti emas. Sebab kualitas yang demikianlah yang akan, saudaraku sekalian, dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia. Tapi bejana atau perabot-perabot yang bukan dari emas, yang kualitasnya lebih rendah, yang kualitasnya jelek, saudaraku sekalian, dipergunakan untuk hal-hal yang tidak mulia. Makanya jadi orang Kristen itu tidak cukup hanya sekedar menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen itu ada target. Ya. Apa targetnya? Apa, saudaraku sekalian, yang harus kita capai? Menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan, perabot-perabot yang ada di dalam kerajaan. Kemarin waktu saya di Bangkok di Thailand, kami masuk ke museum. Di situ diperlihatkan perabot raja. Semuanya dari emas. Sendok garpu,
saudaraku sekalian, gelas, cawan untuk minum, semuanya dari emas. Kenapa? Itu perabot kerajaan. Itu yang dipakai oleh raja-raja. Kualitasnya nomor 1, emas. Makanya saudaraku sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki kualitas emas. Jangan puas cuma jadi orang Kristen. Yang penting saya sudah terdaftar di gereja. Bukan itu. Itu tidak menjamin kita akan dipakai untuk hal-hal yang mulia. Saudara tahu, kerajaan sorga itu penuh dengan kemuliaan. Hanya orang yang memiliki kualitas emas, hanya orang yang memiliki kualitas yang mulia yang berhak masuk dalam kerajaan Allah. Makanya kita jangan cuma sekedar jadi orang Kristen. Mari kita berupaya, kita berusaha supaya kita menjadi perabot yang berkualitas emas, yang mulia. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebanyakan kita tidak bisa pungkiri, banyak orang Kristen yang tidak mau menjaga kualitas rohaninya. Udah 10 tahun jadi orang Kristen begitu-begitu aja. Nggak ada perubahan. Udah 20 tahun jadi orang Kristen, sami mawon. Tidak ada perubahan. Nah, orang yang demikian dipertanyakan, apakah dia bisa masuk dalam kerajaan sorga? Sebab di dalam kerajaan sorga itu penuh dengan kemuliaan. Saudara baca kitab Wahyu, jalannya dari emas. Ini gambaran dari kemuliaan. Bagaimana kita bisa masuk ke tempat yang mulia kalau hidup rohani kita memble? Haleluya. Kita harus berupaya selagi kita hidup di atas muka bumi ini. Mari kita mau menjaga kualitas rohani kita seperti emas. Haleluya. Ya. Baru kita akan dipakai untuk hal-hal yang mulia. Makanya ayo kita berupaya. Tuhan, kalau ada sanga, kotoran-kotoran dalam hidup kami yang menghalangi kualitas rohani kami, Tuhan singkirkan. Haleluya. Sehingga kita menjadi perabot yang mulia. Itu sebenarnya kekristenan. Itulah yang dimaksud dengan buah pertobatan yang disampaikan oleh Bapak Yonatan minggu kemarin. Jadi buah pertobatan itu salah satu adalah tidak ada lagi sanga dalam hidup kita. Sebab kalau ada sanga dalam hidup kita, ingat Yehezkiel tadi. Allah katakan, aku akan lebur mereka dalam dapur peluburan. Mengerikan saudaraku sekalian. Ya. Kalau Tuhan sudah murka, makanya saudaraku sekalian, mari pagi hari ini saya ajak saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tingkatkan kualitas rohani kita. Sebab kita adalah perabot-perabot dalam rumah Allah. Ya. Kita harus meningkatkan kualitas rohani kita seperti emas, hingga kita dipergunakan untuk sesuatu yang mulia. Karena hal-hal yang mulia itu menjadi perhatian dari yang empunya perabot.
Siapa yang mempunyai hidup kita? Tuhan. Setiap pribadi yang mau meningkatkan hidup rohaninya, yang kualitasnya seperti emas, mereka mulia di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan akan memperhatikan hal-hal yang mulia. Saya kasih contoh yang paling mudah. Ketika terjadi bencana, gempa bumi umpamanya, kebakaran, ya, berbagai macam musibah yang menimpa dalam hidup kita, apa yang pertama kita lakukan? Apa yang pertama kita cari? Benda-benda yang mulia, bukan? Saya ingat waktu saya masih di Lampung, ada jemaat Tuhan, dia dari suku Karo, jualan bensin kayak Pak Sinaga, besar. Ada bensinnya, ada sembakonya, lengkap. Satu hari rupanya ada orang buang rokok, saudaraku sekalian. Terbakarlah rumah itu. Nah, saudaraku sekalian, rumahnya itu terbuat dari kayu semua. Bukan permanen tembok seperti ini. Maka saudaraku sekalian, ini ibu, dia sudah keluar dari rumah karena kebakaran. Tiba-tiba dia ingat ada emasnya di kamar, saudaraku sekalian. Rupanya dia simpan banyak emas di kamar. Dia masuk ke dalam rumah. Orang bilang, jangan bu, jangan. Ini sudah, apinya sudah besar. Dia nggak peduli. Pokoknya dia mau menyelamatkan emasnya. Harta yang bagi dia adalah sesuatu yang sangat berharga. Begitu dia masuk, itu apa namanya tuh, atap rumahnya, plafonnya itu ambruk. Matilah dia, saudaraku sekalian. Ketimpa kayu yang sedang menyala, api bara yang begitu besar. Jadi saudara perhatikan, sesuatu yang mulia itu biasanya sangat diperhatikan. Dan tidak sedikit orang rela berkorban untuk hal-hal yang mulia. Makanya saudara lihat Yesus, dia rela mati kata Paulus, karena dia mengasihi jemaat, dia mengasihi saudara dan saya. Dia rela mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dibersihkan menjadi benda atau perabot yang mulia lewat darah Yesus. Amin. Makanya pagi ini kita adakan perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus itu bukan sekedar sakramen. Perjamuan kudus itu bukan karena kebiasaan. Tapi perjamuan kudus itu mengandung makna yang begitu dalam. Saudara, lewat darah Yesus, maka kita dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Lewat darah Yesus, saudaraku sekalian, kita disucikan. Haleluya. Makanya kalau saudara minum perjamuan kudus, saudara harus bersyukur. Firman Tuhan katakan, semerah apapun dosa kita, ketika kita mengaku di hadapan Tuhan dan minta ampun, dosa kita dibersihkan. Haleluya. Ya, kalau ada sanga-sanga yang menempel di dalam hidup kita, percayalah saudaraku sekalian, maka ketika kita makan dan minum perjamuan kudus, semua kotoran-kotoran yang melekat, yang menghalangi pertumbuhan rohani kita, dibersihkan oleh Yesus. Amin. Maka Matius pasal 26 ayat 28. Yesus berkata, inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bukan untuk satu kelompok orang, tapi untuk banyak orang. Sebab Yesus datang untuk dunia. Haleluya. Sehingga barang siapa yang percaya,
mereka diselamatkan. Sebab itu pagi hari ini kita harus bersyukur. Terima kasih Yesus. Mungkin ada sanga yang masih melekat dalam hidup kami. Tapi kami percaya ketika kami makan dan minum perjamuan kudus, maka sanga yang melekat dalam hidup kami dibersihkan oleh darah Yesus. Haleluya. Saudara, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat membersihkan sanga di dalam hidupnya. Hanya Yesus yang mampu dan sanggup. Karena untuk itulah dia datang ke atas muka bumi ini. Makanya orang Yahudi sangat membenci Yesus. Karena ketika Yesus menyampaikan berita keselamatan, banyak orang percaya menjadi selamat. Dan saya percaya pagi hari ini, kita semua yang ada di rumah Tuhan, kita adalah perabot-perabot yang mulia. Amin. Kita adalah orang-orang yang dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya saudaraku sekalian, izinkan darah Yesus membersihkan hidup kita. Haleluya. Jadi kalau saudara makan perjamuan kudus, jangan cuma makan minum. Imani bahwa darah Yesus ditumpahkan supaya semua sanga yang melekat di dalam hidup kita, khususnya hidup rohani, dibersihkan oleh Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia ada bersama dengan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani, saya sangat percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia siap membersihkan hidup kita supaya kita menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari para pelayan perjamuan kudus. Coba G. Haleluya. Puji Tuhan. G. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Sekali lagi katakan mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja bagi Yesus, haleluya, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan,
dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Haleluya, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja, dipuji, ditinggikan, oh dipuji. Mari kita puji Dia, mari kita tinggikan Dia yang sudah mati buat saudara dan saya, supaya kita menjadi perabot-perabot yang mulia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan Yesus Raja. Oh mulia, Raja mulia. Dia telah dibangkitkan jadi, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi, Dia telah mati. Haleluya, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya Yesus rela mati bagi kami orang yang berdosa. Yesus rela mati supaya setiap sanga yang melekat di dalam hidup kami dibersihkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, karyamu yang begitu luar biasa, pengorbananmu yang begitu luar biasa. Tidak ada manusia di dunia ini yang mau mati untuk orang lain, tapi Yesus rela mati bagi kami semua yang harusnya binasa, tapi oleh darah Yesus kami disucikan sehingga kami menjadi perabot-perabot yang mulia, dipergunakan untuk hal-hal yang mulia. Terima kasih Yesus. Kami akui Tuhan, kami tidak sanggup, kami tidak mampu untuk membuat hidup kami ini menjadi mulia. Tapi oleh pengorbanan Yesus kami dikuduskan,
kami dibersihkan sehingga kami tidak bercacat dan berkerut di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini semua kami yang akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus, semuanya kami dibersihkan dari sanga-sanga sehingga kami menjadi perabot yang mulia. Terima kasih Yesus, kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Darahnya amat kuasa. Tinggiin, naikin. Darahnya amat kuasa, suci dari dosa. Dari dosa lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Yang sudah dapat roti dan air anggur bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Kuasa
iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Angkat roti dengan tangan kananmu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Alkitab katakan inilah bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan berbagai penyakit, baik penyakit jasmani juga penyakit rohani. Sebab itu kita harus makan dengan iman sehingga kita dapat tubuh yang sehat, sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kemudian kita angkat cawan yang berisi air anggur, melambangkan darah Yesus. Darah inilah yang menyucikan dosa saudara dan saya, yang membersihkan sanga dalam hidup kita, sehingga hidup rohani kita menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Yesus berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini di awal bulan kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, dan kami percaya kami menjadi perabot-perabot yang mulia di rumah Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, persembahan dijalankan. Bagi saudara yang ingin melakukan firman Tuhan, saudara boleh lakukan itu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, uangmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya
berjanji akan kembali angkat kita sebuah. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita sebuah. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita sebuah. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Saudara percaya upah kita besar di surga? Haleluya. Saudara percaya kita akan menjadi perabot emas? Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebelum Bapak Parulian menyampaikan pengumuman, saya sampaikan dulu pengumuman. Hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 kita menjadi tuan rumah ibadah wilayah 16. Jadi hari Rabu tanggal 8 itu ada ibadah wilayah 16. Jadi bagi jemaat yang mau hadir silakan. Karena hari itu juga genap 1 tahun Ibu Gembala kembali ke rumah Bapak. Ya, jadi hari Rabu tanggal 8 bagi jemaat yang mau hadir silakan. Karena saya menyadari itu hari kerja, tapi kalau saudara mau hadir silakan. Kita akan mengadakan ibadah bersama dengan wilayah sehubungan dengan 1 tahun Ibu Gembala pulang ke rumah Bapak di sorga. Haleluya. Silakan Bapak Parulian menyampaikan pengumuman. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman yang kita dengar menjadi kekuatan buat kita semuanya. Kita berdoa terus untuk Bapak Gembala, diberikan kekuatan kesehatan untuk pelayanan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat 1 minggu ke depan jadwal ibadah kita. Bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah mendapatkan link jadwal ibadah, minggu ke depan, minggu kedua, song leadernya Saudara Fidel, singernya Saudara Gita dan Saudara Esther. Untuk kolektan Ibu Agus dan Ibu Markus, prokes kesehatannya Ibu Panggabean. Untuk ibadah hari Selasa, Ibu ibadah wanita, song leadernya Ibu Sisi, kolektan Ibu Indah, prokesnya Saudara Yurlin. Untuk ibadah hari Selasa, song leader Ibu Rita Budi, firman Tuhan Ibu Pendeta Santi, ayat masnya Ibu Sregar. Untuk ibadah hari Jumat, ibadah kaum pria, song leadernya Bapak Hendra, firman Tuhan Bapak Gembala bertempat di gereja. Dan untuk ibadah hari Sabtu ibadah pemuda, seperti biasa jam 5 sore. Yang berikutnya adalah untuk ulang tahun minggu ini kami ucapkan selamat ulang tahun pertama untuk Saudara Stephen, kedua Saudara Justin yang ulang tahun minggu ini kami ucapkan selamat ulang tahun, dan juga mungkin ada jemaat yang ulang tahun minggu ini tidak tertera di warta jemaat, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun.
nanti setelah ibadah diharapkan kaum pria jangan pulang dulu untuk latihan lagu yang akan dibawakan di ibadah gabungan Taman Cibodas. Jadi diharapkan nanti kaum pria pulang ibadah kita latihan dulu untuk bersiapkan lagu kita. Terima kasih, dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk hamba Tuhan yang datang pagi hari ini. Terima kasih beribadah bersama kami. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu matahari. Amin, amin, amin. Haleluya. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Berkorban supaya kami boleh menjadi perabot yang mulia di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu untuk menjadi perabot-perabot yang mulia. Kami harus dibersihkan dari sanga yang akan menghambat kehidupan rohani kami. Tapi kami bangga, Yesus telah sediakan sarana untuk membersihkan sanga yang ada dalam hidup kami, yaitu
melalui darah Yesus yang menyucikan dosa kami, sehingga kami boleh menjadi perabot yang mulia. Terima kasih Yesus. Kami percaya pagi hari ini semua kami diberkati oleh Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Hamba berdoa kiranya kami semakin hari semakin sempurna di dalam iman dan pengiringan kami kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Berkatilah umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu yang sudah melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia. Apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu sudah berbuat untuk kami, mati di kayu salib, sehingga kami yang harusnya binasa mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang terlibat pagi hari ini. Tuhan memberkati sebagaimana janji firman-Mu. Hamba mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Saudara Stephen Nugraha, Saudara Justin Yonatan, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa kami bukan cuma usia yang Tuhan tambahkan, tambahkan juga kesetiaan, ketaatan, takut akan Tuhan. Karena di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Hamba juga mau berdoa buat keluarga Bapak Hadi yang besok bersama Ibu Yanti akan berangkat ke Malaysia mengunjungi anak mereka yang ada di Malaysia. Hamba serahkan perjalanan ke dalam tangan Tuhan. Malaikat berpasukan menjaga dan mengawali tibakan di Malaysia dengan selamat, sehingga Bapak Hadi dan Ibu Yanti boleh berjumpa dengan anak menantu dan cucu mereka yang ada di Malaysia. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Tuhan utus malaikat-Mu, lawati mereka, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harap Tuhan berikan pengharapan, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah untuk kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu, kami hanya dapat bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah dan kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan, amin.